Pernah gak sih kamu tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis, atau tiba-tiba dapat mimpi yang ngaco banget? Kalau kamu pernah, dan mungkin agak, kamu pengen tahu nih, kamu sih bisa seperti itu? Jawabannya ada kok, secara penjelasan ilmiah, dari tokoh Sigmund Freud. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Franz Zebua, dari Prodi Sosiologi, Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2023. Jadi saya ada tugas mereview buku yang saya review, ya tentu Teori Kepribadian Sigmund Freud, karya Ferdinand Javiera, tahun 2007. Buku ini sih bukan hanya fokus ke teori ya teman-teman, tapi juga fokus ke biografi sang tokoh nih. Jadi cukup menarik lah. Ya walaupun bukunya ilmiah, bahasanya cukup berat, tapi tidak apa-apa. Aku akan sampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti, terkhusus Gen Z kita yang mungkin lebih suka bahasa yang simple-simple lah. Baik, langsung saja masuk ke biografi sang tokoh. Freud itu lahir di Freiburg, Bavaria, dan sekarang Republik Ceko tahun 1856. Dia anak sulung dari 8 bersaudara. Uniknya, dari kecil dia sudah kelihatan beda banget. EQ-nya tinggi, suka membaca, dan katanya dia pernah loh menghafal kitab Shakespeare waktu kecil. Freud juga belajar di kedokteran di Universitas Wina, yang awalnya pengen jadi peneliti syaraf, tapi takdir berkata lain. Pengalaman menangani pasien gangguan saraf bikin dia penasaran soal pikiran manusia, khususnya soal hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, disitulah lahir metode psikoanalisis yang nantinya jadi warisan besar buat dunia psikologi dan bahkan juga dunia sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Javiera di buku ini ngasih gambaran lengkap soal perjalanan hidup Freud dari masa muda, pendidikan, karya-karyanya, sampai ke konflik dengan para muridnya yang akhirnya pisah jalan. Freud itu perokok berat, bahkan pernah sampai operasi kanker rahang nih karena kecanduan merokoknya tersebut. Tapi sekalipun memiliki sifat negatif ya bisa dibilang, tapi dia juga memiliki sifat positif kok. Dia rajin belajar, rajin nulis, dan bahkan juga rajin membuat teori yang sampai sekarang teorinya masih kita pakai karena sangat relate dengan kehidupan sekarang. Bahkan sampai di usia 83 tahun nih, usia yang sudah tua banget itu kan, dia masih aktif menulis dan masih aktif membuat teori. Sekalipun dia memiliki karakter negatif, tapi dia juga memiliki karakter positif. Itulah manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, teori yang paling terkenal dari Sigmund Freud, ego, ego, dan superego. Gimana sih dalam buku itu menjelaskan? Yang pertama, ego, si dorongan liar. Ciri-cirinya pengen enak, puas, cepat, tanpa mikirin aturan atau akibat. Contoh, kamu lagi diet, tapi lihat coklat di meja nih. Coklat itu makanan favorit kamu. Dalam hati kamu pengen, aduh makan aja lah ya, enak nih, gak usah mikirin besok soal berat badan naik, gak penting lah, intinya aku makan. Itu ego, dorongan dasar buat dapat kesenangan secepat mungkin. Yang kedua, ego, si penengah. Ciri-cirinya rasional, jadi penengah antara ego dan superego, dan cari jalan tengah. Contohnya, kamu mulai mikir, kalau aku makan coklat ini enak sih, tapi kalau aku makan nanti dietku kacau. Gimana kalau aku makan setengah saja ya, misalnya buat besok. Itu ego, dia nyari solusi buat keinginan terpenuhi, tapi nggak nabrak norma atau merugikan. Yang ketiga, superego, si polisi moral. Ciri-cirinya norma, aturan, dan moralitas. Contohnya, pada saat dia melihat coklat, suara batinnya kayak berbunyi, kamu kan janji diet nih, gak boleh ya makan manis-manis dulu, malu sama komitmen kamu, nanti kamu dibilang orang yang gak berkomitmen. Nah, itu superego, ingatin soal aturan dan moral. Simpelnya, Edi kayak anak kecil, aku mau sekarang. Kalau superego kayak orang tua yang galak, jangan, itu salah. Kalau ego kayak mediator, oke, kita cari jalan amannya deh. Selanjutnya masuk ke alam sadar dan alam prasadar dan alam bawah sadar. Freud di buku itu ya dijelaskan membagi jiwa manusia jadi 3 wilayah. Alam sadar itu apa yang kita pikirin sekarang,
Alam prasadar itu memori yang bisa kita ingat kapan saja, dan alam bawah sadar isinya hasrat, keinginan, sama konflik tersembunyi yang susah banget kita sadari, tapi ngatur perilaku kita. Terus ada lagi insting kehidupan dan insting kematian. Freud bilang manusia itu digerakkan dua naluri dasar, eros insting kehidupan kayak cinta, hasrat, kreativitas, dan thanatos insting kematian kayak agresif, destruktif, atau dorongan buat menyakiti. Lalu ada nih dijelaskan juga soal kecemasan di buku ini. Menarik kan guys? Nah, Freud menjelaskan kalau kecemasan itu muncul gara-gara konflik antara ego dan superego. Ada 3 tipe kecemasan, realistik, neurotik, dan moral. Terus ada lagi mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Buku ini menyebutin beberapa cara alam bawah sadar kita menghadapi konflik, kayak represi, denial, proyeksi, rasionalisasi, sampai sublimasi. Ada juga dijelaskan tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Buku ini juga cukup kontroversial ya. Freud percaya perkembangan kepribadian itu lewat tahapan oral, anal, falik, laten, dan genital. Kalau ada konflik di salah satu tahap, katanya bakal ke bawah sampai ke dewasa. Ada juga aspek positif dari teori Freud. Meskipun sering dikritik, Xaviera bilang banyak hal positif yang bisa diambil dari Freud, terutama soal pentingnya memahami alam bawah sadar dan pengaruh pengalaman masa kecil terhadap kepribadian. Ada juga yang terakhir, aplikasi teori Freud dalam bimbingan. Di bagian akhir bab ini, Ferdinand ngasih contoh gimana teori Freud bisa dipakai buat konseling atau terapi, misalnya buat ngatasin trauma, kecemasan, atau gangguan kepribadian. Ada kutipan menarik nih, Freud telah menyadarkan dunia bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional. Ada sisi tersembunyi yang jauh lebih kuat mengendalikan dirinya, dan itulah alam bawah sadar. Ferdinand Xaviera, tahun 2007. Freud percaya jika kita sekarang ini, karakter kita itu hasil dari sosialisasi kita pada saat kecil nih. Jadi kalau misalnya kita memiliki trauma, memiliki kesedihan, ataupun apapun yang dari kita kecil yang kita terima, itu akan mengakar dan besar sampai kita dewasa seperti ini. Terus ada sifat seperti itu. Oke, langsung saja masuk kelebihan buku lah ya. Kelebihan bukunya kalau dari aku ya sebagai pembaca, bukunya masih cukup mudah lah dimengerti. Sekalipun ada bahasa ilmiah, tapi masih bisa kok mudah dimengerti oleh mahasiswa. Terus juga dia memberikan contoh-contoh yang sangat relate nih dengan kehidupan kita yang sekarang. Dan juga bukunya tidak monoton, bukan hanya fokus ke teori doang, tapi juga dijelaskan sejarah tokoh sampai adanya pembuatan teori lah. Jadi kayak kita bukan hanya tahu teori doang, tapi kita juga tahu sejarah orang tersebut. Kalau minusnya, kekurangan buku teori kepribadian Sigmund Freud karya Ferdinand Xaviera tahun 2007. Yang pertama, bahasa buku cenderung kaku dan formal. Walaupun isi bukunya sebenarnya penting dan menarik, gaya bahasa yang masih cenderung akademis banget. Buat anak muda atau pembaca pemula yang baru kenal teori Freud, agak terasa berat, serius, dan agak susah dicerna. Misalnya beberapa istilah psikologi ditulis tanpa contoh-contoh sehari-hari yang readable. Tapi masih cukup lah mudah dimengerti, tapi nggak susah sekali. Terus juga masuk yang kedua, minim ilustrasi visual dan studi kasus. Di era sekarang kan, pembaca apalagi Gen Z seperti kita suka banget kalau buku yang diselingi gambar, diagram, atau ilustrasi biar lebih mudah dikebayang gitu. Tapi sayangnya buku ini masih minim banget soal itu ilustrasi. Selain itu, buku ini juga kurang banyak kasih studi kasus nyata atau contoh aplikasi konsep Freud di kehidupan modern. Padahal itu bisa jadi nilai plus kalau ditambah. Terus selanjutnya, kurang eksplorasi kreatif terhadap Freud. Buku ini fokus banget memaparkan teori Freud dan aspek positifnya, tapi tidak dimasukkan kritik-kritik tajam soal teori Freud. Padahal masih ada juga yang perlu dari teori ini. Dari para psikolog modern kayak Carl Jung, Alfred Adler, atau dari psikologi kontemporer agak kurang disentuh. Padahal teori Freud ini sendiri sekarang sudah banyak diperdebatkan dan dikembangkan. Terus tidak ada bab penutup yang meringkas ini. Setelah semua pembahasan tentang teori Freud, buku ini kayak langsung selesai begitu aja. Atau bagian penutup yang benar-benar menyimpulkan isi buku atau memberikan insight buat pembaca. Padahal bab penutup itu penting buat menguatkan pesan utama buku, membantu pembaca merangkum apa yang udah dipelajari.
Saranku ya, buku buku ini cocok untuk mahasiswa psikologi dan juga sosiologi. Karena memang sangat relate dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Buku ini juga cocok kalau kamu yang lebih kepo soal kepribadian, atau mungkin kamu juga pengen tahu apa sih yang ada pada diri manusia. Ini cocok banget bukunya. Karena bukunya masih mudah kok dimengerti. Sekalipun agak sedikit adalah bahasa yang agak perlu berpikir keras juga. Tapi masih mudah dicerna kok. Masih normal. Buku ini juga mengajarkan kita adanya sesuatu yang unik atau sesuatu yang luar biasa pada manusia yang mungkin tidak sempat kita pikirkan, atau mungkin hal ini juga hal yang biasa. Tapi ini dikaji secara ilmiah. Jadi kalau kamu kepo soal dunia perilaku atau kepribadian manusia, ini cocok banget. Baik nih, sekian dari aku, review aku ya. Jika terdapat kelebihan atau kekurangan, aku mohon maaf. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan like. Atau kamu memiliki suatu kritik ataupun saran, atau mungkin kamu juga pengen diskusi sama aku nih soal Sigmund Freud, kamu bisa berkomentar kok di kolom komentar ini. Oke, sekian dari aku, dari Franz Zebua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.